Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi selanjutnya yang masih berkenaan dengan probabilitas ya, pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Kali ini kita akan sedikit bahas tentang distribusi probabilitas. Apa saja yang merupakan distribusi probabilitas selain distribusi normal yang sudah sering kita dengar atau kita bahas ya, dan juga nanti akan ada bagaimana cara menguji hipotesis yang berhubungan dengan probabilitas. Selama ini kan adanya hipotesis yaitu dengan rata-rata dan juga sigma atau standar deviasi. Nah, sekarang kita combine antara probabilitas dengan uji hipotesis. Nanti nama ujinya uji Z, masih uji Z ya. Nah, ini ada beberapa jenis distribusi probabilitas yang sering digunakan. Yang pertama adalah distribusi probabilitas diskrit. Ya, diskrit ini merupakan bilangan bulat. Jadi, kemunculan kejadiannya bilangan bulat seperti itu ya. Nah, terbagi jadi dua nih. Kali ini untuk yang diskrit akan kita bahas tentang distribusi binomial. Yang kedua adalah distribusi Poisson ya. Bacanya Poisson seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua distribusi probabilitas kontinu. Dalamnya ada distribusi normal. Ya, kebalikan dari diskrit. Kalau diskrit kan bilangan bulat, tapi kalau kontinu boleh bilangan desimal atau pecahan ya. Nah, ada apa aja di dalam distribusi probabilitas kontinu? Ada uniform atau seragam, ada chi-square ya, pernah dengar juga ya chi-square. Waktu itu pada saat kita membahas Kruskal-Wallis dan juga distribusi normal. Nanti setelah normal ini dilanjutkan dengan uji hipotesis perbedaan proporsi atau beda proporsi. Nah, di sini kita bahas dulu tentang distribusi binomial dari kata bi dan nomial. Bi adalah 2, nomial adalah nilai, sehingga nilainya ada 2, seperti yes dan no, misalkan lagi on sama off seperti itu ya. Jadi bisa dibilang juga sebagai binary atau biner. Nah, penemunya adalah James Bernoulli. Maka kadang-kadang disebut juga sebagai distribusi Bernoulli. Nah, kita lihat di sini distribusi probabilitas diskrit, jumlah keberhasilan dalam n percobaan. Jadi ada jumlah percobaan yang simbolnya n, menghasilkan ya atau tidak, 2 nilai ya, berhasil atau gagal, juga 2 nilai yang saling bebas. Masih ada kaitannya dengan materi probabilitas sebelumnya. Nah, P adalah probabilitas itu sendiri. Di sini kita punya rumus untuk rata-rata atau mean, variance, standar deviasi. Untuk binomial, mu adalah NP, sedangkan variance atau sigma kuadrat adalah NPQ, dan standar deviasi adalah akar dari sigma kuadrat ya. Jadi sigma saja adalah akar NPQ. Ini adalah contoh kurva dari distribusi binomial ya, ada probabilitasnya dan juga jumlah dari eksperimennya atau percobaannya. Kita lihat di sini titik-titik ya. Kenapa titik-titik? Karena diskrit, bilangan bulat, tidak ada bagian yang mengisi antara titik yang satu dengan titik yang lain. Karena kalau ada yang mengisi itu artinya ada desimalnya. Yang ada desimalnya contohnya adalah distribusi normal. Maksudnya bagaimana desimal? Sebagai contoh, kalau misalkan tinggi badan orang ada yang 170 cm, ada juga yang 170,1 cm, 170,15 cm dan seterusnya ya. Itu bisa dikatakan kontinu. Kenapa? Karena ada yang koma dan seterusnya. Nah, kalau untuk
penerapan distribusi binomial nanti kita akan gabungkan dengan distribusi normal, sehingga contoh soalnya akan ada di distribusi normal. Distribusi kedua yaitu distribusi Poisson, ya. I dibaca A. Nah, bahasa apa seperti itu? Bahasa Perancis, ya. Karena penemunya adalah orang Perancis, Simeon Denis Poisson, ya. Kurang lebih seperti itulah, ya. Nah, seperti apa probabilitas dari Poisson ini? Dia masih diskrit juga, artinya bilangan bulat. Ada peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, ada periodenya, ya. Nah, rata-rata kejadian tersebut diketahui. Nanti rata-rata tersebut simbolnya adalah lambda, ya, lambda. Dalam waktu saling bebas sejak kejadian terakhir. Jadi tidak bisa bersamaan kejadiannya. Jadi saling bebas, ya. Nah, biasanya untuk apa sih probabilitas Poisson? Di sini tertulis bahwa kejadian yang jarang terjadi atau rare events, ya. Kalau yang sering terjadi biasanya pakai distribusi normal, tapi kalau yang jarang Poisson. Contohnya adalah kejadian gempa bumi, kecelakaan, ya, seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya, nilai harapan kejadian pada suatu interval waktu adalah lambda, atau ada yang bilang juga sebagai rata-rata kejadian, ya. Lambda ini boleh bilangan bulat, boleh juga desimal, namanya juga rata-rata, ya. Kan penjumlahan lalu dibagi kejadiannya sehingga atau frekuensinya, jadi boleh desimal. Nah, lalu ada simbol lagi K, ya. Terjadi kejadiannya yaitu K kali dalam waktu tertentu. Nah, keterangannya jelas nih, K adalah bilangan bulat non negatif. 0 boleh, tapi tidak boleh negatif, ya. Kejadian tidak ada yang negatif nilainya. Sekarang rumusnya. Kita punya dua buah variabel di sini, yaitu K dan juga lambda. Nah, hubungan antara keduanya seperti ini. Di dalamnya ada yaitu bilangan Euler, ya, atau bacanya Euler, bilangan natural. Nilainya adalah 2,71828 sekian, nggak hafal, ya. Karena ini termasuk teman atau sejenis juga dengan pi, ya. Pi kan 3,14 sekian, ya. Bilangan irasional seperti itu. Nah, ada pangkat K, ada pangkat min lambda. Ingat, kalau pangkat min nilainya bukan berarti depannya ada min, tetapi jadi 1/, ya. 1/, itulah pangkat dari min, atau ada yang bisa bilang juga inverse. Nah, dibagi K faktorial. Ingat kembali, faktorial itu dikalikan dengan angka-angka sebelumnya sampai 1, ya, mentoknya di angka 1. Sifat dari distribusi Poisson itu ada min, varian, sama standar deviasi juga, sama seperti distribusi binomial. Tapi di sini untuk mu-nya adalah lambda, sigma kuadratnya juga lambda, sedangkan sigma adalah akar lambda. Ini adalah contoh dari kurva distribusi Poisson. Ada 3 jenis lambda di sini. Nah, bisa dilihat semakin besar lambdanya, tadi lambda apa? Rata-rata kejadian. Semakin besar lambdanya, ternyata kurvanya akan semakin kecil atau rendah, ya. Nah, rendah ini maksudnya apa? Probabilitasnya yang semakin turun. Di sini ada keterangan sifat kurvanya semakin rendah, ya, seiring dengan meningkatnya lambda, karena
Nah, di rumus sebelumnya ada pangkat negatif, nanti kan akan berubah jadi penyebut ya, pangkat negatif tersebut. Dan juga ada K faktorial dikali lagi dengan faktorial dari K. Berarti kan akan semakin kecil penyebutnya, sehingga si probabilitas nanti akan juga semakin kecil. Nanti kita coba seperti apa contohnya. Nah, di sini ada kasus sambungan telepon. Ada yang mungkin salah sambung ya, rata-ratanya adalah 1,4 untuk setiap 100 orang penelepon. Jadi di sini adalah lambda nih 1,4 rata-rata 100 orang penelepon. Tapi sampelnya yang diambil adalah 200. Jadi tidak cocok kalau kita masih pakai rata-rata 1,4, sehingga kita bikin rasio 100 berbanding 200 adalah 1:2. Berarti 1,4 juga harus dikali 2 ya. Jadi lambda adalah 2 dikali 1,4 yaitu 2,8. Sekarang pertanyaannya, berapakah peluang tidak terjadinya salah sambung? Jadi yang ditanyakan adalah tidak ada salah sambung, berarti 0 kali ya, K-nya sama dengan 0. Nah, K sama dengan 0 karena tidak terjadi salah sambung. Kemudian kita coba lihat rumusnya, masih pakai yang tadi ya. K adalah 0, lambdanya tadi 2,8. Nah, E-nya seperti biasa 2,71828 sekian ya. Tinggal masukkan saja. Pangkatnya 0 karena K-nya 0. Nah, faktorialnya juga 0. Tapi 0 faktorial beda sama 0 ya. Kalau 0 faktorial ada nilainya yaitu 1. 2,8 pangkat 0 adalah 1 juga, karena angka berapapun yang pangkatnya 0 adalah 1. Kemudian dikalikan dengan E pangkat min 2,8 per 1. Bisa dicoret, hasilnya adalah E pangkat min 2,8 saja, ini 0,0608. Kalau jadikan persen adalah 6,08%. Nah, itu kan kalau yang tidak terjadi salah sambung. Kebalikannya, terjadi salah sambung, berarti kan 1 min 0,0608 yaitu 0,9392. Nah, kalau pakai Excel juga bisa nih ya, pakai rumus atau formula seperti ini, sama dengan Poisson.dis. 0 adalah K-nya, 2,8 adalah lambdanya, dan juga false ya, seperti itu. Dapat juga hasilnya yang sama. Nah, ini nih. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi seragam atau uniform. Dari kata seragam berarti stabil, standar ya, seperti itu. Ini sederhana nih, kenapa? Karena kurvanya tidak berbentuk bukit seperti tadi ya, ada yang rendah, tinggi, lalu di rendah lagi, tapi sekarang flat, datar. Nah, peluangnya seragam dalam selang X antara A dan B di sini. Nah, yang hijau ini adalah Y ya. Y-nya rumusnya 1 per B min A. Nah, karena di sini setelah B sama sebelum A tidak termasuk si X ini, peluangnya di tempat lain berarti adalah 0. Lagi-lagi kita coba lihat rumus min atau rata-rata. Mu adalah A plus B dibagi 2. Sedangkan varians atau variansinya sigma kuadrat adalah B min A dikuadratkan dibagi 12. Kalau mau cari standar deviasi tinggal ini nih, yang sebelah kanan, ruas kanan diakarkan ya, seperti itu. Contoh
Penerapannya, misalkan di suatu bandara ada toko yang menjual kopi. Nah, di situ mesinnya dapat menghasilkan literan kopi. Suatu variabel acak berdistribusi seragam. Minimal dia bikin adalah 7 liter, maksimal dia bikin adalah 10 liter. Bagaimanakah probabilitas suatu hari mesin tersebut menghasilkan 8,8 liter. Jadi sebelum 10 liter ini, ya. Nah, tapi kan tetap saja harus ada batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 7 liter karena paling sedikit dapat 7 liter, bukan 0 liter, ya. Oke. Kita bisa cari pakai rumus integral, ya, untuk mencari luas area di bawah kurva. Berarti integral tertentu. 7 adalah yang batas bawah, 8,8 adalah batas atas. Untuk fungsinya kita masih pakai 1 per B min A. Tidak berubah nih, B-nya tetap 10, A-nya tetap 7. Sehingga sepertiga, ya, sepertiga, jangan lupa dx-nya. Nah, diintegralkan muncullah si X dan batasnya jadi 7 sampai 8,8. Ingat ya, integral tertentu ada pengurangan untuk batas atas dikurang batas bawah sehingga hasilnya positif, ya. Nah, 1,8 dikali sepertiga hasilnya 0,60. Jadi probabilitasnya 0,60. Bisa juga pakai cara persegi panjang, ya, karena kan ini bentuknya persegi panjang. Panjangnya berapa nih? Kita lihat. Kan A-nya 7, B-nya nggak full. Kita hanya ingin B-nya bukan sampai 10 tapi sampai 8,8. Sedangkan untuk Y-nya masih sama, 1 per B min A, ya. 1 dibagi 10 min 7, sepertiga. Jadi yang ini jaraknya adalah 1,8, yang ini sepertiga. Sepertiga dikali 1,8, 0,6. Ya, persegi panjang. Nah, berikutnya distribusi chi-square. Sudah pernah ketemu di waktu itu kalau tidak salah Kruskal-Wallis, ya. Nah, dia selalu bernilai positif sehingga ada di kuadran 1. Chi-square atau ada yang bilang juga chi kuadrat, ya. Bentuknya menjulur ke arah kanan, jadi tidak simetris. Ada yang lebih menjulur terutama ke arah kanan atau positif. Nah, tergantung pada apa nih bentuknya? Tentu saja tergantung pada derajat kebebasan, derajat bebas, atau ada juga yang menyebut simbol dari derajat bebas atau degree of freedom ini adalah V, ya. Ada banyak, berarti bisa DF atau degree of freedom, bisa DB atau derajat bebas, bisa juga DK, derajat kebebasan. Semakin besar derajat bebasnya, ya, tentunya kan rumus derajat bebas itu adalah N-1 gitu, ya, atau N-2 tergantung dari uji statistiknya. Bentuknya akan semakin mendekati distribusi normal kalau apa? Sampelnya diperbesar. Kenapa? Karena kan tadi depannya N-, ya. Berarti semakin besar N jumlah sampel, derajat bebasnya juga semakin besar. Nah, ini adalah simbolnya chi-square seperti huruf X, ya, yang dikuadratkan. Lalu juga ada alfa dan V. V tadi nama lain dari derajat bebas. Kita lihat di sini daerah pink ini adalah alfa.
Ini adalah sisanya, lihat ya, menjorok ke sebelah kanan. Nah, ini nih rumus DF-nya, N-1. Kadangkala kita bisa menggunakan uji chi-square ini untuk melakukan uji kesesuaian model. Nah, kalau model itu tentu saja ada yang observe atau diobservasi, ada juga yang expected atau yang diharapkan. Harapannya bagaimana sih kalau kita bikin model? Nah, model tersebut cocok dengan kenyataan. Artinya apa? Expected ya cocok dengan observe. Expect itu yang diprediksi, observe adalah kenyataannya ya. Nah, jika chi-square sama dengan 0, maka frekuensi observasi sama, tepat ya, tepat sama dengan expected atau yang diharapkan. Tapi kalau lebih dari 0, maka ada perbedaan ya. Semakin besar chi-square, perbedaannya juga semakin besar. Kalau semakin kecil berarti lebih sesuai. Nah, namanya uji kesesuaian model atau good fitness, atau ada juga yang menyebut goodness of fit ya, seperti itu. Nah, rumus dari chi-square hitung adalah di sini ada sigma, berarti ada kolom nanti ya dalam tabel. Nah, barisnya antara baris pertama sampai ke K. Di sini kita punya O, singkatan dari observe, dan juga E, singkatan dari expected atau yang diharapkan. Ya, rumusnya seperti ini. Oke, ada O sama E. Klasifikasi atau baris ke I ya, baris ke 1, ke 2 sampai K. Bagaimanakah kriteria pengujian hipotesisnya? Biasanya kita akan bikin H0, H1, lalu diuji dan ada nilai kritisnya. Nilai kritis tersebut adalah chi-square tabel. H0 ditolak jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, tapi jika kurang dari atau sama dengan chi-square tabel, H0 diterima ya. Jadi yang sebelah kanan adalah daerah penolakan H0, yang kiri daerah penerimaan H0. Nah, sama seperti distribusi sebelumnya, ada bagaimana mencari mu dan juga sigma kuadrat atau rata-rata dan variansi. Untuk mu sama dengan V, sedangkan variansinya adalah 2V. Berarti kalau standar deviasi akar 2V. Nah, rumus ini khusus untuk chi-square saja.